dengan rekan saya Fairuz Umaima. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Kapitas Rekta Biologi SMP SMA dengan dosen pembimbing Pak Nanang Nofriyadi MPD. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembahasan sistem saraf pada manusia. Adapun pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nurul Suci Ramadhani dengan NIM 207190058 tentang sistem saraf pada manusia. Pertama-tama, sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan aplikasi video pembelajaran yang saya gunakan. Aplikasi video pembelajaran yang saya gunakan yaitu aplikasi KineMaster dan aplikasi InShoot. Kenapa saya memilih aplikasi KineMaster dan aplikasi InShoot? Seperti diketahui, aplikasi KineMaster adalah aplikasi pengeditan video berfitur lengkap dan profesional. Hal ini mendukung banyak lapisan video, audio, gambar, teks, dan efek dilengkapi dengan macam-macam alat yang memungkinkan membuat video yang berkualitas tinggi. Serta aplikasi KineMaster ini banyak digemari dalam penggunaan video pembelajaran saat ini. Selanjutnya saya menggunakan aplikasi InShoot. Aplikasi InShoot termasuk yang cukup populer karena aplikasi video editor ini cukup digemari karena fitur di dalamnya cukup banyak, desain aplikasi yang mudah dipahami, dan bisa dipakai secara gratis. Dan aplikasi InShoot ini lebih berfokus dalam pengeditan video seperti penahaman lagu, tema, background, dan penahaman teks dan stiker, serta fitur-fitur lainnya yang bisa digunakan dan menjadi menarik dalam video pembelajaran yang Anda buat. Mungkin itu saja dalam penggunaan aplikasi video pembelajaran yang saya gunakan. Baiklah, langsung saja, yaitu sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat yang fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Sel saraf terdiri dari sel khusus yang mampu menghasilkan dan mentransmisikan impuls elektrokimia. Terdapat beberapa jenis, tetapi memiliki struktur dasar yang sama. Yang pertama ada sensory neurons atau afferent, dan motor neurons atau efferent, dan interneurons. Nah, seperti gambar yang samping terdapat struktur dari neuron atau sel saraf. Yang pertama ada badan sel atau sel body, yaitu terdiri dari nukleus dan sangat penting untuk kelangsungan hidup sel. Selanjutnya ada akson, yaitu suatu proses yang membawa impuls keluar dari badan sel. Neuron hanya memiliki satu akson. Nah, sistem sel saraf memiliki hanya satu akson. Selanjutnya ada dendrit, suatu proses yang membawa impuls masuk ke badan sel. Neuron memiliki beberapa dendrit. Impuls saraf berjalan sepanjang membran sel neuron berupa elektrik. Saat beberapa neuron bertemu, terdapat ruang kecil yang disebut sinaps, tempat impuls listrik tidak dapat menyeberang. Selanjutnya di sinaps antara akson pada satu neuron dengan dendrit atau badan sel neuron lainnya. Transmisi impuls bergantung pada bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Akson dan dendrit dibungkus oleh selubung mielin, yaitu untuk mencegah terjadinya hubungan pendek antar neuron. Selanjutnya ada neuroglia. Dapat dilihat dari gambar yang di samping, yaitu sel khusus pada sistem saraf pusat atau selubung mielin berupa oligodendrosit. Selanjutnya ada sel satuat. Dapat dilihat dari gambar di samping, yaitu pembungkus akson dan dendrit pada sistem saraf perifer memproduksi semisal growth factor untuk generasi. Selanjutnya ada jenis-jenis
neuron. Yang pertama yang tadi saya sebutkan ada sensory neurons atau afferent, yang kedua ada motor neurons efferent, dan yang ketiga ada interneurons. Yang pertama dapat dilihat gambar-gambar dari jenis-jenis neuron atau sel saraf tersebut. Yang pertama ada sensory neurons atau afferent, yaitu membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, diinterpretasikan sebagai sensasi. Terdapat somatik, yaitu reseptor di kulit, muskuloskeletal, dan sendi. Visceral, reseptor di organ dalam. Yang kedua, ada motor neurons atau efferent, membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor otot dan kelenjar. Efek pada otot berupa kontraksi dan relaksasi. Efek pada kelenjar berupa sekresi atau memproduksi hasil kelenjar. Dan stomatik efektor di kulit terjadi di stomatik efektor di kulit, muskuloskeletal, sendi. Visceral terjadi di efektor di kelenjar. Selanjutnya ada interneurons, yaitu ditemukan pada sistem saraf pusat, sudah diatur hanya membawa impuls sensorik atau motorik untuk menginteraksi kedua fungsi tersebut. Beberapa interneuron di otak terkait dengan thinking, pikiran, learning, dan memori. Selanjutnya ada impuls saraf, yaitu sebagai sinyal yang ditransmisikan sepanjang selabut saraf, mengirim informasi sensasi dari reseptor, dan sebagai memberikan instruksi untuk bertindak pada efektor. Terdapat beberapa keadaan dari impuls saraf. Yang pertama, polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Yang pertama ada polarisasi, yaitu di mana keadaan neuron tidak membawa impuls, di mana ion Na+-nya atau natrium atau sodium lebih banyak di luar sel. Selanjutnya ada ion K+ atau potasium atau kalium, dan ion negatif lebih banyak di dalam sel. Selanjutnya ada stimulus atau seperti neurotransmitter, membuat membran sangat permeabel terhadap ion Na untuk segera masuk ke dalam sel. Hal ini akan membuat keadaan menjadi. Selanjutnya ada depolarisasi, yaitu pembalikan muatan pada membran. Yaitu luar sel memiliki muatan negatif dan di dalam bermuatan positif. Selanjutnya membran menjadi sangat permeabel terhadap ion K+ yang segera keluar dari sel dan mengembalikan muatan positif di luar dan negatif di dalam. Selanjutnya ada repolarisasi, yaitu pompa Na dan K mengembalikan ion Na ke luar dan ion K di dalam, dan neuron siap merespon dan mengirimkan stimulus lainnya. Selanjutnya transmisi impuls berjalan sangat cepat, dan adanya selubung myelin mempercepat transmisi impuls tersebut. Terdapat beberapa meter per detik kecepatan dari transmisi impuls. Selanjutnya ada sistem saraf pusat. Sistem saraf adalah serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas mengantarkan impuls listrik yang berbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Sistem saraf menerima berjuta-juta rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Semua rangsangan tersebut akan bersatu untuk dapat menentukan respon apa yang diberikan oleh tubuh kita. Rangsangan ada yang berasal dari luar tubuh seperti cahaya, gravitasi, suhu, panas, dan dingin. Dapat dilihat gambar mekanisme sistem saraf pusat. Yang pertama otak, ada bagiannya yaitu pertama bagian besar dan encephalon. Yang pertama bagian besar terdiri dari cerebrum atau otak paling besar pada manusia, bagian paling luas pada otak manusia. Terbagi menjadi dua hemisfer yang dipisahkan oleh celah longitudinal. Di dasarnya terdapat korpus callosum
atau kumpulan ikatan 200 juta neuron yang menghubungkan hemisfer kanan dan kiri. Disebut juga materi abu-abu atau gray matter, terdiri dari banyak bagian sel neuron melakukan banyak fungsi otak besar. Bagian dalamnya dinamakan materi putih atau white matter, terdiri dari akson dan dendrites yang terbungkus myelin menghubungkan bagian-bagian otak seluruhnya, dan dilapisi oleh lapisan tipis dinamakan cortex cerebral atau cerebral cortex, tersusun dari tonjolan berlipat atau berlipat berkerut atau gray, berlipat berkerut dan celah, dilapisi selaput meninges. Ada dura mater, arachnoid mater, pia mater, tersusun dari ribuan neuron yang saling berdempetan. Dapat dilihat gambar-gambar di samping. Yaitu selanjutnya korteks cerebral dibagi menjadi 4 lobus yang memiliki fungsi tertentu. Yang pertama ada lobus frontal, bagian terdepan otak yang terletak tepat di belakang dahi, bertanggung jawab dalam mengatur gerakan, penilaian, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, spontanitas, dan perencanaan atau kontrol impuls, memori, bahasa, hingga perilaku sosial dan seksual. Selanjutnya hemisfer kanan mengatur aktivitas tubuh bagian kiri dan sebaliknya. Selanjutnya yang kedua ada lobus parietal, yaitu tempat utama proses informasi sensorik seperti rasa, suhu, bau, pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Manusia tidak akan bisa merasakan sensasi jika lobus parietalnya rusak. Jadi parietal merupakan bagian dari korteks cerebral yang penting bagi manusia. Selanjutnya ada sebagai penalaran ruang dan dimensi dan navigator arah, membaca dan memahami peta, mencegah menabrak objek, dan koordinasi anggota gerak tanpa rangsangan visual. Seperti contohnya menyuap makanan ke mulut tanpa melihat sendoknya. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada lobus occipital. Lobus occipital terletak di bawah lobus parietal, berperan untuk pemahaman apa yang dilihat mata, misalnya seperti memahami teks dalam buku atau gambar pada spanduk. Selanjutnya lobus occipital jika rusak atau cedera tidak akan dapat memproses sinyal visual dengan benar sehingga bisa mengalami gangguan penglihatan. Selanjutnya yang terakhir yang keempat yaitu lobus temporal, yaitu terletak di bawah lobus frontal dan lobus parietal, terlibat dalam persepsi, pendengaran, dan bahasa, seperti memproses dan memahami makna sebuah ucapan, dan mengenali dan membedakan semua jenis suara dan tinggi rendah nada yang berbeda yang dikirim dari reseptor sensorik telinga, berperan sebagai memproses ingatan dan emosi. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fairuz Umaimah. Sekian saya ucapkan terima kasih. Saya Fairuz Umaimah akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya Saudara Nurul. Selanjutnya ada bagian otak cerebellum. Nah, di cerebellum ini dia letaknya di bawah otak besar, tepatnya ada di lobus occipital. Dia juga memiliki dua belahan otak, ada yang berwarna abu-abu dan juga ada yang berwarna putih. Cerebellum letaknya di sini, dan lobus occipital di atasnya, berarti ini ya occipital lobe. Cerebellum ini berfungsi untuk pengaturan gerakan, keseimbangan, mengatur sikap atau posisi atau postur tubuh hingga koordinasi otot. Nah, dia juga memiliki kemampuan penting melakukan tindakan cepat dan berulang seperti bermain video game. Jadi jika kita melakukan tindakan cepat dan berulang itu tuh ada cerebellum ini yang berperan dalam hal tersebut.
Selanjutnya, fungsinya penting untuk mengendalikan gerakan halus seperti ketika menggunakan sumpit ataupun melukis. Nah, dia juga berperan terhadap fungsi sensoris. Sepertinya kita tidak perlu seringkali kita sadari kan kita dapat mengetahui benda apa itu tanpa harus melihatnya. Nah, seperti kita tahu yang mana bola tenis dan bola baseball hanya dengan memegangnya tanpa harus melihat. Nah, itu cerebellum yang berperan dalam hal tersebut. Oke, di sini ya cerebellum teman-teman. Lobus occipital di atasnya. Selanjutnya, nah, batang otak. Batang otak ini terdiri dari 3, ada mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, jika kita melihat mesencephalon, dia letaknya hampir di tengah struktur otak. Dia menghubungkan otak besar dengan pons di bawahnya. Terus, beberapa saluran saraf melakukan melalui otak tengah, menghubungkan otak besar dengan otak kecil dan bagian batang otak lainnya. Nah, fungsi mesencephalon ini dia mengontrol respon penglihatan, mengatur gerakan mata, pelebaran pupil, mengatur gerakan otot, dan juga pendengaran. Jadi mesencephalon ini sangat penting ya teman-teman. Setelah mesencephalon ada pons. Pons ini diambil dari bahasa Latin yang artinya itu jembatan. Jadi dia fungsinya seperti jembatan atau menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, ini fungsi dari pons ini yaitu menghubungkan korteks cerebral dengan medulla oblongata. Jadi dia seperti jembatan antara korteks cerebral dan juga medulla oblongata. Nah, dia ini berfungsi sebagai pusat koordinasi dan komunikasi antar otak kiri dan otak kanan. Fungsi pons selanjutnya, dia membantu menyalurkan pesan saraf dari berbagai bagian otak dan medulla spinalis. Selanjutnya, pons ini juga sebagai muara atau tempat pusatnya beberapa saraf cranialis seperti trigeminus, facialis, abducens, dan vestibulocochlearis. Selanjutnya, ada medulla oblongata. Nah, tempat kan pons menghubungkan korteks cerebral dengan medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini dia merupakan bagian otak yang paling bawah yang terhubung langsung dengan medulla spinalis. Nah, selanjutnya dia juga merupakan pusat kendali aktivitas kardiovaskuler dan pernapasan. Lalu dia juga mengatur tanda vital seperti denyut jantung, tekanan darah, dan juga pernafasan. Medulla oblongata ini juga merupakan pusat refleks untuk batuk, bersin, menelan, dan muntah. Jadi apabila teman-teman lagi batuk atau bersin, menelan, muntah, itu merupakan pusat refleksnya itu ada di medulla oblongata. Selanjutnya mengatur pergerakan saluran pencernaan. Oke. Selanjutnya dia mengatur mood. Rutenya yaitu saraf-saraf motorik dan sensorik dari otak tengah dan otak besar itu akan ke medulla oblongata, lalu dia ke medulla spinalis. Oke ya, medulla oblongata ini terletak pada di sini bagian warna hijau. Oke, di sini medulla oblongata. Nah, medulla spinalis nih, spinal cord. Oke, encephalon ini berperan dalam beberapa fungsi vital tubuh. Ya, ini tempat terjadi proses kesadaran dan mengendalikan sistem saraf otonom. Nah, di encephalon ini ada talamus, ada subtalamus, hypothalamus, dan epithalamus. Ya, nah, baik. Jadi ini di encephalon ya, encephalon. Ini cerebellum tadi, di encephalon ada dia talamus kiri, talamus kanan, hypothalamus. Ya, dia ada talamus kanan, talamus kiri ya. Nah, yang pertama kita bahas talamus dulu. Talamus itu sebagai tempat lalu lintas rangsangan sensorik dari dan menuju korteks otak. Jadi dia tempat lalu lintas, tempat jalan, kalau bisa diibaratkan dia seperti jalan. Nah, dari rangsangan sensorik menuju ke korteks otak. Selanjutnya, dia merupakan bagian dalam sistem limbrik. Sistem limbrik itu memiliki peran dengan mengontrol dan merespon emosi, motivasi, mood, sekresi sistem hormon pada manusia, dan sensasi rasa sakit dan senang. Dan juga
Di talamus ini terdapat amigdala yang berfungsi mengontrol emosi. Nah, di talamus ini juga fungsinya pengganti dan pertukaran sinyal indera dari medula spinalis ke cerebrum dan sebaliknya. Jadi tempat pengganti dan pertukaran sinyal ya. Terus selanjutnya dia pengganti informasi, penginderaan, pendengaran, pernapasan, penciuman. Selanjutnya pengendali motorik, pengendalian fungsi otonom berbagai organ tubuh, keseimbangan tubuh, pengatur ekspresi wajah, tersenyum, cemberut, dan lainnya. Nah, jadi talamus inilah tempat pengatur ekspresi wajah, tersenyum, cemberut, dan lainnya. Nah, jadi bagian otak ini memiliki fungsi masing-masing, dan apabila ada yang rusak, misal talamusnya ada yang rusak, nah itu akan mempengaruhi ke yang lainnya. Jadi otak ini memang bagian yang sangat-sangat penting, karena itu dia dijaga oleh tempurung otak. Dan selanjutnya ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini artinya berada di bawah talamus. Kita lihat pada gambar, hipotalamus itu ini. Nah, dia di bawah talamus. Talamusnya ini kan, hipotalamusnya yang kecil yang di bawah. Nah, dia ini berfungsi menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari kan menghasilkan hormon. Nah, dia ini juga dialah yang menghasilkan hormon. Jadi produksi hormon kelenjar di pituitari itu hasil dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ini. Nah, jika kita melihat kelenjar pituitari, dia ini merupakan organ kecil yang berada di bawah otak. Nah, dia menghasilkan hormon yang bisa masuk aliran darah dan membantu banyak proses dan fungsi tubuh. Kelenjar pituitari ini. Nah, jadi dia ini menghasilkan hormon yang mengendalikan kelenjar lain. Jadi dia bisa disebut masternya kelenjar. Nah, ada beberapa hormon yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari ini. Yang dihasilkan oleh pituitari ini ada GH, growth hormone, meningkatkan ukuran otot dan tulang. Jadi hormonnya banyak ya, ada thyroid stimulating hormone. Nah, ini fungsi masing-masing hormon berbeda. Nah, jika pada bab reproduksi kita seringkali mendengar ini, follicle stimulating hormone. Nah, yang berfungsi untuk merangsang produksi folikel ovarium pada wanita dan produksi sperma pada pria. Luteinizing hormone ini juga berfungsi dalam reproduksi. Nah, ini prolaktin merangsang jaringan payudara pada ibu menyusui untuk menghasilkan susu ibu. Oke. Ada adrenocorticotropic hormone. Nah, dia ini menyebabkan kelenjar adrenal menghasilkan zat penting yang memiliki sifat mirip dengan steroid. Ada juga antidiuretik hormon. Nah, hormonnya ini masing-masing kegunaan berbeda ya. Ada oksitosin. Oke. Itulah beberapa hormon yang dihasilkan oleh pituitari. Selanjutnya, fungsi hipotalamus ini dia mengontrol suhu tubuh, mengendalikan rasa lapar dan haus, pengendali perilaku yang disadari atau tidak disadari. Pengendali perilaku yang disadari atau tidak disadari ini misalnya kita sedang kadang kita tidak sengaja menggaut bagian tubuh tertentu atau menyentuh bagian tubuh tertentu. Ini merupakan fungsi dari hipotalamus itu. Selanjutnya pada fungsi endokrin, dia seperti proses metabolisme dan tumbuh kembang. Dia juga berfungsi dalam pengaturan jantung, suasana hati, kualitas maupun kuantitas tidur, dan juga dorongan seks, dan juga pelepasan hormon dari kelenjar. Oke, gitu. Ya, itu sedikit. Hipotalamus dia di bawah talamus. Oke, baiklah, hanya itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya, Saudari Nurul sebagai moderator.